Maka di sini juga ada tempat-tempat doa yang mengingatkan kita kembali akan Ibu Maria yang menjadi ibu kita semua. Di depan kita ada patung Bunda Maria. Saudara-saudara bisa berdoa di dalam. Di samping sana juga ada, di belakang juga ada, dan di samping selasar juga ada. Untuk apa? Supaya kita semakin hari semakin mampu untuk bisa berdoa, tekun berdoa sebagaimana Bunda Maria telah melakukannya. Dengan doa, Maria mampu menghadapi saat-saat sulitnya. Dengan doa, Maria juga mampu dengan rendah hati memuji putranya. Dengan rendah hati pula, dengan doa-doanya, Maria akhirnya bisa mengakui tugas luhur agung putranya dan dirinya sendiri. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi, kita pada hari ini merayakan pesta pelindung paroki kita, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Supaya kita diingatkan, kita punya ibu yang baik, ibu yang sungguh luar biasa, dan kita diajak juga untuk mencontoh dia yang senantiasa menyediakan waktunya untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Allah yang sungguh amat baik. Satu padu iman kita dalam rohmu, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Pada kesempatan pagi hari ini, tentu saudara-saudara mungkin sedikit bertanya-tanya, berbisik-bisik, romonya kok banyak amat, pakai perarakan sempurna lagi. Suasana juga sedikit berbeda, warnanya emas, dan lain sebagainya yang mungkin satu sama lain bertanya-tanya, ada apa gerangan perayaan pada pagi hari ini? Memang pagi hari ini adalah perayaan yang khusus. Mengapa? Karena pada pagi hari ini kita merayakan pelindung paroki kita, yaitu Maria Bunda Karmel. Maria Bunda Karmel dipilih oleh para perintis, yakni para Romo Karmel yang berkarya di tempat ini sebagai pelindung paroki ini, supaya lewat doa-doa Bunda Maria, lewat teladan-teladan Bunda Maria, kita boleh melakukan pelayanan-pelayanan secara baik seturut rencana Allah sendiri. Dan pada akhirnya, pelayanan-pelayanan yang diberikan juga akan semakin membawa kita semua, umat paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel, untuk semakin dekat dengan Yesus sendiri. Selain merayakan pesta pelindung yang sebetulnya jatuh pada tanggal 16 Juli, tetapi karena itu hari biasa, maka diundur menjadi tanggal hari ini, tanggal 17, supaya umat semua bisa hadir secara lebih banyak lagi. Kita juga merayakan atau mengadakan novena syukur atas 50 tahun paroki kita yang tercinta ini. Itu sebabnya juga hiasan altar berbeda, nyanyian juga berbeda, sebagaimana yang biasa kita lakukan untuk misa syukur novena 50 tahun. Maka dalam rasa kegembiraan ini, supaya perayaan ini sungguh membawa berkat bagi kita semua, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya kita sungguh sedia untuk menerima berkat lewat perayaan ini. Untuk itu, mari kita hening sejenak. Kita akui segala kelemahan kita di hadapan Tuhan dan sesama dengan berkata, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa.
Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Intensi kita pada misa ini, pertama untuk seluruh umat paroki Tomang Gereja Maria Bunda Karmel. Semoga umat dan paroki kita senantiasa dibimbing dan dilindungi oleh Allah dalam pelayanan-pelayanannya. Kita juga berdoa bagi intensi-intensi yang sudah dibacakan atau ditayangkan. Allah, Engkau telah menghiasi parti kami dengan nama mulia Santa Perawan Maria Bunda Putramu. Perkenankanlah kami yang hari ini merayakan pestanya secara meriah, berkat bantuan perlindungannya dapat mencapai puncak, yakni Kristus Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mari kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Pada waktu itu, naiklah Elia ke puncak Gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu, ia berkata kepada pelayannya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Pelayan itu naik ke atas. Ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah sampai 7 kali. Pada ke-7 kalinya berkatalah pelayan itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah. Jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Maka dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tariklah kami, hai perawan Maria, kami akan mengikuti Engkau. Marilah kami, hai perawan Maria, kami akan mengikuti Engkau. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu? Siapa boleh tinggal di gunungmu yang suci? Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur, yang berkata benar dalam hatinya dan tidak memfitnah dengan lidahnya. Marilah kami, hai perawan Maria, kami akan mengikuti Engkau. Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya, tidak mendatangkan nista kepada sesama, yang menjauhi orang berdosa dan memberi hormat kepada Tuhan dengan takwa. Marilah kami, hai perawan Maria, kami akan mengikuti Engkau. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara terkasih, janganlah pura-pura.
kasihmu janganlah pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah kerajinanmu berkurang, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah orang-orang kudus dalam kekurangannya, dan berusahalah selalu memberi tumpangan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan yang muluk-muluk, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya. Tuhan bersama-kamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Menjelang Yesus wafat, di dekat salibnya berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sebagai manusia senang sekali memberi penilaian, memberi kategori-kategori. Misalnya saja, kalau Bapak Ibu, saudara-saudaraku berjumpa dengan seorang yang menderita kanker getah bening misalnya, stadium 4. Anda tahu orang itu menderita kanker getah bening stadium 4. Anda tahu juga bahwa sebetulnya waktunya sudah dekat, kan jenis begitu. Lalu berjumpa dengan Anda, orang itu tidak menyapa Anda, muram, dan lain sebagainya. Pokoknya tidak bersahabat. Apa penilaian kita? Kita akan mengatakan, biasa. Kami mengerti, karena dia sedang mengalami kesulitan. Tetapi, kalau ketemu orang yang seperti itu, yang masih tersenyum, masih menyambut ramah saudara, dalam penyakitnya ia masih memberikan sapaan hangat kepada saudara, maka kriteria kita atau kategori kita akan berubah. Orang ini luar biasa. Karena dalam sakitnya, ia masih bisa menyapa, masih bisa tersenyum, masih menyambut dengan ramah. Nah, kalau saudara ketemu lagi orang seperti ini, lalu ia bukan hanya tersenyum, bukan hanya menyambut dengan ramah, tapi bahkan ketika kita misalnya membawa beban berat, ia masih datang dengan keramahannya, dengan senyumnya, lalu mengatakan, "Mari saya angkat, mari kita duduk di sana," dan sebagainya.
maka tentu kriterianya akan berubah lagi. Bukan hanya luar biasa, tetapi kita akan mengatakan orang ini sungguh luar biasa. Dan biasanya kepada orang-orang yang demikian, kita bisa mengatakan respect dan kita menaruh hormat sekali kepadanya. Bahkan mungkin kita secara tidak langsung akan mengatakan, Pak atau Bu, luar biasa. Apa yang membuat Bapak Ibu sanggup seperti ini? Dalam derita yang seperti ini, yang dalam penderitaan yang amat berat, Bapak masih bisa tersenyum, bahkan masih bisa memberikan diri bagi orang lain. Ada keinginan luar biasa dari kita untuk datang, untuk berguru, bahkan mungkin kita akan minta, tolong doakan kami. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini juga menyajikan peristiwa yang sama. Kita bisa membayangkan betapa peristiwa di salib itu adalah peristiwa yang menyeramkan. Yesus disalib, mengalami kesakitan yang luar biasa, bahkan mungkin Yesus tahu sendiri ajalnya akan tiba. Di situ juga ada Maria yang tentu saja juga amat merasa sakit, karena yang disalib itu adalah putranya sendiri, yang ia kandung, ia rawat, dan akhirnya sekarang mengalami penderitaan yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak yang pernah merasakan betapa menyedihkan ketika melihat anak saudara mengalami penderitaan. Anda akan berkata, lebih baik kami yang menderita daripada anak itu. Ada pemberian diri untuk anak itu. Jadi kita bisa bayangkan ada dua sosok yang mengalami penderitaan luar biasa. Yesus dan juga Maria yang tentu saja jauh lebih sakit lagi. Karena seperti saya katakan, putranya sendirilah yang mengalami kesakitan itu. Tetapi dalam peristiwa itu, apa yang kita lihat? Yesus memberikan ibunya. Kepada para muridnya, ia berkata, inilah ibumu. Kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Di sini kita mendapatkan sosok-sosok yang sungguh amat luar biasa. Dalam segala kesulitannya, dalam segala penderitaannya, ia masih memikirkan orang lain. Dan yang lebih hebat lagi, Maria menerima tugas yang amat berat itu. Tentu saja, Yesus tidak akan sembarangan memilih orang. Ia memilih ibunya karena ia tahu kualitas hidup ibunya seperti apa. Ia telah mengalami sendiri bagaimana ibunya merawat ketika ia masih kecil. Bagaimana mungkin ibunya juga merasa dikecewakan ketika ia ditemukan dalam bait suci tetapi seolah-olah mengusir ibunya. Tidak mempedulikan orang tuanya. Bahkan mungkin juga ia pernah merasakan, mungkin dia melihat raut wajah ibunya sedikit kecewa. Ketika di Kana, ibunya meminta untuk membuat sesuatu bagi perkawinan di Kana, Yesus mengatakan saatku belum tiba. Dan sekarang disalib, ibunya tetap menjalan bersamanya, mendampinginya. Yesus tahu persis kualitas hidup Maria. Ia adalah perempuan yang sungguh amat luar biasa. Maka menyadari kualitas perempuan ini, kualitas Maria ini, Yesus tidak ragu-ragu lagi. Menyerahkan seluruh muridnya, menyerahkan gereja, menyerahkan kita semua kepada pendampingan Bunda Maria. Inilah ibumu. Maria diberikan kepada kita semua. Suatu pemberian yang sungguh amat berharga. Karena kita mendapatkan sosok ibu yang tahu persis perjuangan dalam kehidupan ini. Kita diberikan seorang ibu yang tahu merangkul kita, tahu mengangkat kita, bahkan mungkin dia juga tahu memukul kita pada saat kita mengalami hal-hal yang keliru. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, betapa juga luar biasanya sebetulnya paroki kita ketika diberi pelindung Maria Bunda Karmel. Pelindung kita Maria Bunda Karmel adalah ibu yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada kita. Ini ibu yang luar biasa. Maka kalau ada apa-apa, kalau ada kesulitan, ada keluh kesah, pergilah kepada ibumu. Karena ibumu ini yang telah merawat saya, yang telah menjaga saya, mendampingi saya, juga akan melakukan hal yang sama bagi kalian semua. Dan kalau kita lihat perjalanan Ibu Maria, kualitasnya itu terjadi karena apa? Karena ia menjaga keheningan batinnya. Ia menjadi seorang yang tekun berdoa, sebagaimana tadi dikatakan dalam surat Rasul Paulus yang kepada jemaat di Roma, bertekun dalam doa. Dan itulah yang juga menjadi tema kita dalam novena syukur ke-650 tahun MBK ini. Kita diajak sebagai putra-putri Maria untuk bertekun seperti Maria dalam doa.
Kita diajak dalam doa itu masuk dalam keheningan. Supaya apa? Supaya kita juga boleh merasakan apa rencana kita rencana Allah dalam hidup kita. Rencana keinginan-keinginan Allah dalam hidup kita. Maria selalu melakukan itu. Maria senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan dengan selalu mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ini adalah doa yang sungguh keluar dari batin yang luar biasa, bahwa apapun yang saya hadapi, apapun tantangan yang saya akan temui, saya berserah seluruhnya pada rencana ilahi sendiri. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, bentuk doa ini, ketekunan dalam doa ini juga hendak diungkapkan dalam paroki kita, dalam gereja kita. Maka gereja ini akan selalu senantiasa dibuka bagi saudara-saudara semua yang ingin berdoa. Silahkan datang ke gereja, silahkan datang ke tempat-tempat doa di sini. Kita tahu sendiri umat kita sekian 16.000, hampir 16.000. Maka di sini juga ada tempat-tempat doa yang mengingatkan kita kembali akan Ibu Maria yang menjadi ibu kita semua. Di depan kita ada patung Bunda Maria. Saudara-saudara bisa berdoa di dalam. Di samping sana juga ada, di belakang juga ada, dan di samping selasar juga ada. Untuk apa? Supaya kita semakin hari semakin mampu untuk bisa berdoa, tekun berdoa sebagaimana Bunda Maria telah melakukannya. Dengan doa, Maria mampu menghadapi saat-saat sulitnya. Dengan doa, Maria juga mampu dengan rendah hati memuji putranya. Dengan rendah hati pula, dengan doa-doanya, Maria akhirnya bisa mengakui tugas luhur agung putranya dan dirinya sendiri. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, sekali lagi kita pada hari ini merayakan pesta pelindung paroki kita, Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel. Supaya kita diingatkan, kita punya ibu yang baik, ibu yang sungguh luar biasa, dan kita diajak juga untuk mencontoh dia yang senantiasa menyediakan waktunya untuk berdoa, untuk berkomunikasi dengan Allah yang sungguh amat baik. Amin. Agunglah misteri iman kita. Marilah kita berdiri dan mendoakan doa novena syukur atas HUT ke-50 di Paroki Tomang. Bapa yang berbelas kasih, kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu karena selama 50 tahun Engkau menyertai dinamika kehidupan paroki kami dengan penyelenggaraan ilahi-Mu. Banyak pengalaman bermakna yang telah kami lalui, dan semuanya itu menyadarkan kami akan besarnya kasih-Mu kepada kami. Kami percaya bahwa tanpa rahmat-Mu, kami tidak berarti dan tidak mampu berbuat apapun. Bapa yang berbelas kasih, kini kami mohon bantuan-Mu untuk menggerakkan hati kami semua, umat-Mu di Paroki Tomang, agar kami sungguh mencintai paroki ini sebagai rumah kami bertumbuh. Semoga berkat tuntunan Roh-Mu, kami dapat saling bahu-membahu untuk dalam doa, agar kami semakin mengenal diri-Mu dan memahami semua karya-Mu. Bertumbuh dalam persaudaraan, agar kami mau menerima satu sama lain apa adanya dan berelasi tanpa ada pembedaan. Bertumbuh dalam pelayanan, agar kami tetap setia dan tulus menjadi sarana penyalur sukacita-Mu kepada sesama di sekitar. Bapa yang berbelas kasih, jauhkan kami pula dari segala rintangan yang dapat memecah belah kerukunan kami sebagai satu keluarga. Semoga semua usaha yang telah, sedang, dan akan kami perjuangkan untuk keberlangsungan hidup dan karya paroki ini selalu berada dalam perlindungan-Mu
dan sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, pelindung paroki Tomang, doakanlah kami, anak-anak-Mu ini, kepada Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami telah disegarkan oleh misteri tubuh dan darah Putra-Mu. Semoga kami dikaruniai rahmat cinta-Mu yang mengagumkan, dan semoga kami yang dipilih menjadi abdi Santa Perawan Maria meneladan dengan setia keutamaan-keutamaannya. Demi Kristus pengantara kami. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, kami di sini berenam adalah seluruhnya para Karmelit. Yang 4 mungkin Bapak Ibu sudah tahu, ya, tapi yang 2 mungkin belum tahu, mungkin karena ada wajah baru juga. Maka saya perkenalkan, Romo yang sebelah sana pasti sudah kenal semua. Kalau nggak kenal, nggak akan dilayani lagi di lingkungannya. Sementara yang pertama sebelah sana, Romo Lirman Jaya Sastra. Silahkan berdiri, Romo. Ya, buka masker boleh. Nanti kelihatan gantengnya repot. Lalu yang kedua adalah Romo Robi. Ya, mereka berdua tinggal di Wisma Karmel, Wisma Tosiga. Jadi kalau ada apa-apa juga bisa menghubungi mereka kalau ada keperluan dan sebagainya. Tapi tentu saja mereka akan bertanya, sudah hubungi pastor pendamping atau belum? Jadi kalau ada apa-apa silahkan menghubungi pastor pendampingnya dulu, baru nanti tentu saja diizinkan untuk meminta pertolongan atau bantuan apapun kepada mereka semua. Dan hari ini kita merayakan Maria Bunda Karmel sebagai pelindung paroki kita. Apa itu Maria Bunda Karmel? Mengapa disebut pelindung? Dan apa ciri khasnya Maria Bunda Karmel itu? Silahkan nanti lihat di WM, ya, di Warta Minggu. Nanti akan dijelaskan secara singkat apa itu Maria Bunda Karmel. Sehingga para saudara-saudari semua sebagai umat paroki Tomang yang berlindung di bawah Maria Bunda Karmel dapat mengenal dengan lebih baik arti perlindungan itu apa dan siapakah Ibu yang melindungi kita. Maka sekarang mari kita bangkit berdiri untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah kita pulang untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Syukur kepada Allah.